pertama seperti itu ya dok. Kalau misalkan dok, ada pasien lagi dok, ada pertanyaan lagi nih dok dari teman-teman dari sini. Misalkan nih sudah diketahui terdiagnosa curiga kanker paru ya dok, curiga kanker paru. Untuk dari biasanya tuh stadiumnya kan stadium kebanyakan ditemukannya stadium lanjut. Nah, untuk ke stadium selanjutnya apakah prosesnya cepat atau tidak dok? Itu dinilai dari apa dok? Oke, jadi memang itu dipengaruhi oleh jenis sel kankernya, gitu ya, jenis sel kankernya. Pada jenis adenokarsinoma, dia doubling time-nya atau pembesaran sel kankernya itu dia tidak terlalu cepat, tetapi dia mudah menyebar. Jadi banyak yang tadi saya bilang, di parunya mungkin ukurannya cuma 3 cm, 4 cm, tapi tiba-tiba dia sudah ditolong, sudah di otak, gitu. Nah, berbeda dengan karsinoma sel squamosa, ya, KSS. Dia biasanya disebabkan oleh kebiasaan merokok. Biasanya dia bisa menyebar, cuma dia tidak terlalu cepat, cuma ukurannya besar-besar. Ada yang segede bola tenis, ada yang segede hampir segede semangka gitu, besar sekali. Dan itu dia akhirnya menyebabkan penekanan pada rongga. Ketika dia menekan saluran nafas utama, maka pasien sangat sesak. Ketika dia menekan jantung dan pembuluh darah, maka dia bisa membuat vena cava superior syndrome. Jadi tiap hal bisa berbeda-beda. Ada juga karsinoma sel kecil. Sama tuh, dia diobatin, respon tiba-tiba muncul lagi, diobatin respon muncul lagi gitu ya. Nah, jadi proses untuk terbentuknya kanker ini sebenarnya memerlukan waktu bukan hanya hari atau bulan sebenarnya, tapi tahunan. Ya, jadi untuk bisa berukuran hingga 4 cm atau 3 cm itu membutuhkan waktu tahunan. Sehingga kalau kita bisa mendapatkan itu lebih awal, maka hasilnya bisa lebih bagus. Dan bila kita temukan pasien di stadium 1 atau 2 dan kita lakukan pembedahan, kita ambil kankernya, pasiennya bisa sembuh. Pasiennya bisa sembuh, kesembuhannya tinggi. Jadi bisa stop obat, hidupnya bisa berlanjut. Tapi ketika kita sudah menemukan di stadium 3B ke atas, maka yang terjadi adalah terapinya udah nggak bisa sembuh lagi pasiennya. Gitu ya, yang bisa kita lakukan hanya bersifat paliatif, menjaga kualitas hidup, plus kita mencoba untuk menahan sel kankernya agar tidak lebih membesar dan menyebar. Tapi memang angka kesembuhannya sangat rendah dan untuk bisa bertahan hingga 5 tahun itu sangat kecil kemungkinan. Oh iya dok, jadi memang penting sekali ya dok untuk mengetahui kanker secara awal ya dok. Jadi apapun itu kankernya, terutama jenis kanker paru yang kita bahas hari ini, bahwa lebih awal ketahuannya itu makanya untuk penyembuhannya lebih besar ya dok, tingkat penyembuhan persenannya lebih besar ya dok. Baik. Dok, kalau misalkan orang sudah datang, sudah melakukan screening dan dari dini, jadi kan beda kalau screening itu tidak ada gejala ya dok, memang dari diri sendiri untuk memeriksa kan dok ya, beda sama dari dini. Kalau dari dini kan kalau ada keluhan baru dilakukan pemeriksaan. Seandainya dok kalau untuk tidak ada apa-apa nih dok, alhamdulillah tidak terbukti apa-apa, boleh diulang itu setahun sekali atau berapa tahun sekali ya dok untuk pemeriksaan maintenance-nya untuk deteksi dininya dok? Kalau yang tidak ada risiko tadi, usia muda, kemudian tidak rokok, kemudian tidak ada risiko kanker, sebenarnya tidak ada batasan kapan diulang lagi. Artinya mau 5 tahun lagi, mau 10 tahun lagi, dengan tidak ada kanker resiko boleh saja. Tetapi kalau yang memang memiliki tadi risiko tersebut, sangat disarankan untuk 2 atau 3 tahun sekali dilakukan berulang. Tidak ada gejala, rutin periksa. Jadi kadang-kadang saya prinsipnya kayak kita bukan yang nantangin ya, tapi kita tungguin aja. Gue ngerokok nih, gue tahu nih hidupnya nggak sehat, tahu nih ada resiko kanker, cuman nggak bisa berhenti ngerokok misalnya. Ya udah, kita jabarin aja. 2 tahun sekali aku CT scan. Kalau memang ketemu barangnya, langsung ambil. Gitu. Periksa lagi, ada nggak? Oke, nggak ada. Aktivitas. Bukan berarti pas nggak ada, oke, aman ngerokok. Nggak ya. Aku nggak menyarankan gitu ya. Artinya udah aktivitas terus berlanjut. Nanti 2 tahun lagi, cek lagi. Sangat bagus kalau udah diperiksa, aman, tobat. Gitu ya.
Cuman pasien kadang-kadang tuh gitu, periksa, gimana dok? Bagus, bagus pak, alhamdulillah. Oh alhamdulillah, lanjut lagi ngerokok saya. Nah gitu. Rata-rata pasien gitu. Jadi kadang kalau saya bilang bagus tuh yang suka melotot istrinya. Dok, 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 bilangin, bilangin gitu. Bilangin asal ngerokok gitu. Karena kalau dibilang bagus, si bapak malah ngerokoknya nambah nih gitu ya. Nah, jadi uh, bukan harus seperti itu, artinya meskipun tetap di screening dan perubahan, jadi harus mikirnya gini, oh alhamdulillah bagus, kalau gitu berarti perilaku hidup yang lebih sehat bisa aku terus lakukan biar aku tidak menjadi sakit di kemudian hari. Gitu. Iya dok. Kebiasaan apa sih dok yang perlu dihindari dok untuk deteksi dini kanker paru sendiri? Iya, nah jadi tadi ya, jadi sebenarnya ada yang bisa kita modifikasi, ada yang nggak bisa kita modifikasi. Kayak tadi riwayat keluarga, kemudian riwayat sakit paru sebelumnya, usia, itu kita nggak bisa modifikasi. Benar ya? Karena itu udah ada risiko di badan kita yang kayak gitu, dan kita yang bisa kita lakukan adalah periksa lebih awal. Nah, yang bisa kita modifikasi adalah lifestyle, gaya hidup. Misal tadi, ngerokok, ya stop rokok. Perokok pasif, hindarin asap rokok, gitu ya, jauhin. Apa namanya, riwayat misalnya bekerja di radiologi ya, di rumah sakit, APD-nya harus benar ya. Kerja di pabrik, pabrik industri otomotif misalnya, berisiko terhirup tuh zat-zat seperti asbes dan lain-lain, APD-nya benerin, minta sama kantor masker yang baik gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus kita tingkatkan. Minum alkohol, tidak berolahraga, kurang makan vitamin dan sayur, perbaiki. Iya baik dok. Dokter Jaka, ini ada pertanyaan dok dari Dina Ayuning Tias 00. Polusi udara saat ini bisa menyebabkan kanker paru nggak dok? Iya, jadi ada studi terbaru memang menjelaskan ya, polusi udara bisa menyebabkan kanker paru, gitu ya. Apalagi bila kita bicara jangka panjang, ya. Jadi resikonya polusi udara ini di kemudian hari akan bisa menyebabkan penyakit kanker. Kita nggak bisa bicara dengan keadaan akut cepat-cepat ya. Jadi kalau polusi udara yang akut tentu saja apa? Batuk ya, pilek, mudah sakit, mudah sesak. Kalau yang punya asma menjadi lebih terinduksi gitu. Nah itu adalah penyakit-penyakit saluran nafas yang sifatnya akut, khususnya akibat polusi. Nah tetapi apabila terus berulang, maka lama-lama akan bisa memicu sel-sel kanker untuk tumbuh. Nggak bisa bilang 10 tahun, 20 tahun, nggak bisa, baik lagi dari tergantung orangnya, tetapi udara yang seperti ini bisa menyebabkan hal tersebut di kemudian hari. Iya dok, berarti memang beresiko ya dok untuk polusi udara di kemudian hari akan beresiko untuk menyebabkan kanker paru ya dok. Ya baik dok. Ini gimana dok untuk yang terakhir dok, pesan singkat untuk teman-teman dari Dini Darmais dok mengenai kanker paru. Jadi buat teman-teman semua, memang mencegah atau mendeteksi lebih dini itu jauh lebih baik dibandingkan kita melakukan pengobatan. Yang satu cost-nya akan menjadi lebih mahal gitu ya ketika melakukan pengobatan, kemudian juga risikonya menjadi lebih tinggi. Tapi bila kita dengan sadar, gitu ya, jadi kan kalau kayaknya dengan sadar nih, kita memeriksakan diri kita tahu, dan kita ingin mengetahui apakah ada penyakit di dalam tubuh kita, maka itu jauh lebih baik, karena bila terdeteksi, maka responnya akan jauh lebih baik, gitu. Kita bicara medical check-up, misal, di kantor-kantor ya, pasien itu banyak sekali yang ternyata terkena TBC, gitu, di saat dia medical check up tahunan. Belum ada gejala, belum ada batuk, tapi di ronsennya kelihatan. Gitu. Zaman COVID juga gitu. Hampir semua pasien kalau mau masuk rumah sakit, kita CT scan. Mau operasi, CT scan. Mau masuk rawat inap, CT scan. Akhirnya apa? Banyak yang ketemu lesi kanker stadium awal. Gitu. Karena kita melakukan screening, ya tujuannya sebenarnya mau nyari COVID. Nggak taunya ketemu kanker gitu. Nah jadi ternyata
Kalau masyarakat kita itu rutin melakukan screening, khususnya dengan CT scan toraks, maka angka terdeteksinya kanker paru stadium awal itu sangat tinggi. Sehingga bila kita langsung obati, kita lakukan pembedahan, diambil, angka kesembuhannya sangat baik. Gitu. Di beberapa negara ada yang hal ini menjadi kewajiban. Misalnya mau ngurus KTP atau mau bikin surat ini, itu tuh syaratnya harus screening lung cancer dulu gitu. Sehingga memang banyak ditemukan lesi-lesi dan banyak yang dilakukan pembedahan sehingga hasilnya bagus gitu. Ya, jadi saya tidak mendoakan gitu ya bahwa kita bisa terkena kanker paru, tetapi dengan mendeteksi lebih dini, apalagi kita khususnya di Jakarta, polusinya sangat tinggi, kita nggak ada yang tahu 10-20 tahun lagi apa yang terjadi dengan badan kita. Di sekitar kita banyak sekali yang merokok, kita nongkrong di kafe kanan kiri orang merokok gitu ya. Artinya kebijakan-kebijakannya memang masih cukup bebas dibandingkan dengan negara lain, sehingga hal yang bisa kita lakukan adalah yuk periksa gitu. Belum ada gejala, aku pingin tahu, aku pingin periksa. Ada gejala, yuk di pemeriksaannya lebih detail, lebih dalam, agar jangan sampai ada penyakit yang terlewat. Mungkin dari saya seperti itu. Iya, baik dok, sangat bermanfaat sekali untuk sahabat Deteksi Dini dan Mais. Terima kasih ya dok kepada Dr. Jaka Pradipta, spesialis paru atas waktunya, dan terima kasih juga kepada teman-teman Deteksi Dini dan Mais atas waktunya untuk mendengarkan IG Live kami. Selanjutnya akan ada IG Live selanjutnya, silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jaka. Sama-sama dok, sehat selalu. Sehat selalu.